Salam jumpa kembali pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dalam program Bincang Hukum. Dan dalam kesempatan kali ini saya menemani Anda Briansyah Dewandri dengan topik yang menarik yaitu pengelolaan sampah regional di Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022. Kalau kita tahu bahwa pengelolaan sampah erat kaitannya dengan adanya kebersihan dan juga erat kaitannya dengan kesehatan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kita mengundang 3 narasumber dan dalam kesempatan kali ini sudah ada 2 narasumber yang hadir di Studio 1 TVRI Jawa Timur. Kami izin perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Jempin Marbun SHMH. Pak Jempin, selamat datang dan terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, selanjutnya narasumber kami adalah beliau anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Pak Satip, matur nuwun sudah rawuh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait tentang perda yang saat ini ingin kita kupas lebih dalam ini kan tentang pengelolaan sampah. Mungkin erat kaitannya juga ada Pak Jempin juga yang nanti punya strategi bagaimana mengelola sampah. Juga ada Pak Satip juga yang menyuarakan bagaimanakah nanti keinginan masyarakat untuk bisa memiliki lingkungan yang sehat, bebas sampah, bahkan bisa dikelola dengan menghasilkan untuk kepentingan dan juga kebermanfaatan masyarakat juga. Saya ke Pak Jempin terlebih dahulu. Pak Jempin, dengan adanya perda seperti ini mungkin gambaran secara umum yang nanti kita bisa laksanakan, implementasikan bersama ini poin-poin penting apa sih Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Perda 9 ini awalnya kan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Perda kita sudah pernah ada, Perda Nomor 4 tahun 2010. Namun karena substansinya sudah banyak berubah, akhirnya dicabut dengan Perda 9 2022. Jadi intinya bahwa Perda ini akan mengatur bagaimana pengelolaan sampah regional khususnya. Karena kita Pemprov kan lingkupnya kan lintas kabupaten kota. Betul. Nah, sementara untuk lokal atau daerah itu kan menjadi kewenangan masing-masing kabupaten dan kota. Jadi yang kita tangani adalah sampah yang bersifat regional, yang lintas kabupaten kota. Artinya di masing-masing kabupaten ini maupun kota itu kan sudah banyak produksi sampah. Ini kan saya katakan tadi sebagai akibat dari jumlah penduduk semakin meningkat, ya kan, industri yang semakin meningkat, otomatis kan sampahnya juga semakin banyak. Akhirnya sampah-sampah yang di kabupaten dan kota itu tidak terkelola dengan baik. Nah, untuk itu Pemprov masuk di sana dalam Perda ini mengatur bagaimana mengelola sampah yang ada di masing-masing antar kabupaten ini. Nanti akan kita buat satu TPA sementara regional. Dan di Jawa Timur sementara sudah ada 3 yang akan ditentukan lokasinya, ya, itu di Gerbang Kertasusila, di Kediri, Kabupaten Kediri dan Kota, dan juga di Probolinggo. Nah di sini akan kita buat nanti TPA sementara regional, sampah regional. Nanti sini akan dikelola nanti. Demikian Pak. Baik Pak Jempin, terima kasih. Pak Satip mohon izin dulu, saya boleh undang Bu Lili Pujiastuti selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga sudah hadir bersama kami. Saya undang langsung ke studio TVRI Jawa Timur. Nah, selamat datang Bu Lili, ini luar biasa juga. Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau bagaimana kan nanti latar belakang peraturan daerah terkait pengelolaan sampah ini. Monggo Bu Lili. Panitianya terakhir. Sugeng dawuh Bu. Iya, macet. Iya. Banyak kendanya. Oke. Ibu, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin Pak Jempin, boleh Oke, Sir. Baik, Bu Lili, tadi kita sudah beberapa poin saya tanyakan ke Pak Jempin juga mengenai tentang hal-hal penting lah sekiranya implementasi terkait perda ini. Tapi sebelumnya juga kami ingin tahu bagaimana sih Bu yang melatar belakangi terbentuknya perda ini. Apa yang kira-kira ingin Bu Lili sampaikan juga dari latar belakang perda ini? Ya, jadi latar belakang Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional, sebenarnya Perda ini kan banyak melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 4 tahun 2010. Jadi kita tuh sudah punya Perda tentang pengelolaan sampah regional, itu Perda Nomor 4 2010. Namun dengan banyaknya perkembangan
hukum. Jadi kan kita ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja lah, kemudian ada PP, banyak sekali perkembangan hukum yang akhirnya peraturan daerah kita yang sudah kita buat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada. Itu satu. Karena itu juga menjadikan legitimasi kewenangan, legitimasi substansi gitu ya. Kemudian juga ada perkembangan-perkembangan sampah lain yang substansinya ini perlu diantisipasi. Jadi sekarang ini dengan adanya HP, kita ganti-ganti HP. Betul. Terus ada sampah-sampah kegiatan yang contoh kemarin COVID, ada sampah bencana itu kan. Juga, kita sampai pakai masker itu sehari harus minimal 4 jam. Itu sehari ada 24 jam udah ganti berapa? 3 sampai 4 kali nah, dulu. Itu sampah yang ini belum masuk pada dasar hukum yang di Perda 4 2010. Makanya dengan adanya banyak kebutuhan, jadi urgensi kenapa kita butuh ada perubahan terhadap Perda 4 itulah, maka terjadi perubahan. Nah, sekaligus untuk memasukkan substansi-substansi yang belum ada di dalam Perda nomor 4. Jadi bagaimana kebijakannya, bagaimana nanti peran serta. Jadi kalau ngomong sampah kan tidak jadi tanggung jawabnya pemerintah maupun DPRD, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan swasta. Ini juga kita masukkan di Perda yang baru ini. Kemudian terkait dengan bagaimana kalau swasta yang melakukan pengelolaan boleh nggak? Ya boleh saja, kan itu untuk membantu. Karena semua ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ngomong lingkungan, itu di Undang-Undang Dasar pasal 28H ayat 1 ya, setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Nah karena ngomong hak, negara memang punya tanggung jawab, tapi negara tidak mampu. Apalagi ngomong masalah sampah. Sampah itu mengubah perilaku loh Mas. Karena kalau masalah hal-hal yang lain seperti larangan, orang dilarang kayak di KUHP membunuh atau mencuri, itu jelas ya itu suatu tindakan yang dilarang. Tapi kalau ngomong sampah, kita sendiri aja kadang tanpa sadar buang sampah. Sampah mau disuruh milah-milah, adalah kotak sampah yang ini sampah organik, ini sampah plastik, itu aja tidak dilakukan. Jadi ini mengubah perilaku itu cukup susah. Makanya ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah tidak punya SDM yang harus bisa ngawasin. Maka itu perlu peran serta masyarakat dalam mengubah perilaku ini. Itulah yang penting. Jadi kita masukkan itu. Ini inisiatif Dewan loh. Luar biasa Pak Satip nanti saya jadi ini inisiatif Dewan yang kemudian berkolaborasi dengan teman-teman dari DLH, kemudian dengan Cipta Karya. Ya. Jadi ada banyak yang bersama-sama, ya pastinya hukum juga terlibat karena kalau ngomong peraturan pasti hukum itu katut terus kan. Nah, oleh karena itu kita cukup ya Pak ya, cukup lama ya kita membahasnya. Cukup lama. Sampai juga sempat kita diundang ke DPR RI. Jadi di DPR RI kita presentasikan kenapa alasannya. Jadi itu ada hanya beberapa provinsi, kalau nggak salah 5 provinsi, dan kita salah satu juga yang diminta untuk presentasi. Jadi kenapa kita mengubah ini? Jadi ini ternyata tidak menjadi wacana di daerah tapi sampai ke pusat. Nasional ya ternyata yang luar biasa. Berarti artinya ini juga ikhtiar bersama ya Bu Lili ya, Pak Jempi dan Pak Satip ya. Oke, ini menarik juga Pak Satip yang menjadi perwakilan kami masyarakat dan juga inisiator dalam pelaksanaan Perda ini sendiri. Sebenarnya poin yang apa nih Pak yang penting ini yang harus masyarakat ketahui juga nih terkait Perda ini Pak? Jadi gini, mengenai pengelolaan sampah Mas Brian ya. Jadi sebenarnya ini kan juga berangkat dari kegalauan masyarakat ya. Betul. Dengan adanya Perda nomor 4 2010, tapi ternyata sudah tidak efektif lagi karena kebutuhan secara yuridis sudah tidak bisa mengcover. Terus kemudian sedangkan pertambahan penduduk sedemikian pesat. Nah, sampah ini kan tidak lepas dari kegiatan manusia. Betul. Selama manusia itu ada dan berkembang pasti menghasilkan sampah. Nah, satu contoh gini, di Jawa Timur tahun 2021 itu kalau tidak salah, ini sampah kita per tahun itu ada 6,7 juta ton. Per tahun 6,7 juta ton. Kemudian yang memiliki penanganan ini baru 74%. Nah, yang 26% belum tertangani. Kemana itu? Ya ada di jalan-jalan, ada di sungai-sungai seperti itu.
Nah, tadi saya katakan yang memiliki penanganan itu 74%, berarti sekitar 5 juta ton. Nah, terus kemudian penanganan bukan dalam artian pengelolaan loh ini. Jadi penanganan ada yang pengangkutan dari TPS ke TPA ini juga penanganan. Tapi kalau pengelolaannya ini baru 54,9%, sekitar 3 juta ton. Nah ini kan menjadi suatu kegalauan kita. Kalau tidak tertangani secara sistematis, maka mau tidak mau kita menghitung yang belum mendapat penanganan aja 26%, itu kan setara dengan sekitar 1, sekian juta ton per tahun. Kalau sekedar sekarang 2 tahun, 3 tahun berapa? Nah ini pun juga kita galau dengan adanya rencana pembangunan TPA regional sampai sekarang belum kelar. Masih sebatas. Ini yang programnya paling bagus itu di Kediri untuk melayani kabupaten dan kota Kediri. Tapi itu masih dalam tataran FS. Kenapa? Ya karena pola anggaran kita kan per tahun. Jadi penganggaran per tahun, setahun ini kita lakukan FS, ini pun juga belum tentu tuntas. Nah dari berangkat itulah maka kami di Komisi D bersama teman-teman menyepakati bahwa perda yang ada ini harus kita perbarui. Nah kemudian dari situ ini kami juga berharap ke Bu Biro, setelah perda ada ya pergubnya harus cepat-cepat ada juga. Ini kan langkah teknisnya gitu loh. Karena perda itu kan normatif. Seperti itu Mas Rian. Oke, berarti ini sebagai apa ya, bentuk langkah percepatan juga Betul. untuk menyuarakan masyarakat bagaimana ternyata tadi seperti yang research yang disampaikan Bapak Satip, ternyata masih ada beberapa persen yang besar pengelolaan dan juga sampah-sampah yang harus segera ditangani. Nah, begitu ya? terus juga gini Mas Rian, kalau kita bicara sampah, sebenarnya di sini ada emas di dalamnya. Nah ini menarik. Punya nilai ekonomis yang tinggi. Nah ini yang harus kita tangani karena ini nantinya bisa kita pakai untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Betul. Kalau betul-betul tertangani secara sistematis. Seperti itu Mas. Nah ini menemukan inovasi di Betul. mana sampah justru menjadi berkah, Iya. gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Pak Satip, Pak Jembin, tadi juga yang menarik adalah statistik yang ada di Jawa Timur juga ternyata perlu adanya segera penanganan untuk pengelolaan sampah. Nah, tantangan yang paling berat sejauh ini dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana bisa kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan pengelolaan sampah itu dengan baik, kira-kira dari sudut mana Pak yang diawali atau difokuskan terlebih dahulu? Iya. Jadi pertama yang kami minta semua dulu itikad baik dulu masyarakat dulu. Ya, kita harus bisa mengubah perilaku dulu bagaimana penanganan sampah yang baik, gitu kan. Nah, khususnya dalam perda ini diatur bagaimana kita mengelola sampah khususnya yang regional, kan gitu. Jadi sampah itu nanti ya seperti sampaikan Bapak tadi dari DPRD akan dibuat nanti tempat pembuangan akhir sampah regional. Ya di 3 tempat sementara ini. Nanti semua sampah yang masing-masing kota di sana akan masuk. Di sana akan ada pemilahan, ya, ada pendaur ulangan. Bahkan rencana kita bagaimana supaya sampah ini bisa menjadi mengeluarkan energi, misalnya energi listrik. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ada satu produk yang kami dapatkan, ada penawaran dari luar, dari Irlandia. Ini sampah ini bisa dikeluarkan menjadi energi listrik. Ini sangat bagus nantinya Pak. Artinya barang yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Betul. Itu yang kita harapkan nanti. Tapi ini masih dalam proses Pak. Pengguna sekarang masalah TPA sementara regional ini masih dalam FS dan lokasinya juga masih tahun ini rencananya akan dilakukan penetapan lokasi. Ini kan harus ditetapkan dulu di mana lokasinya Pak. Itu di Jawa Timur Pak atau ditentukan satu regional untuk mewakili regional Pak. banyak? Pertama ini Gerbang Kertasusilo. Oh, Gerbang Kertasusilo. Itu pertama. Baik. Nanti ada di sistem tengah, ada di sistem utara, ada di Lambongan dan juga ada di Mojokerto. Itu rencana satu. Kemudian ada di Kediri, ada juga di Probolinggo. Nah sekarang lahannya masih tahap penentuan di mana lokasinya. Karena ini juga penentuan lokasi harus cermat Pak. Jangan sampai mengganggu kemudian masyarakat, kan gitu. Iya. Nah lokasi harus jauh juga dari bandara. Ada ketentuannya Pak, di situ diatur tersebut. Tidak boleh dekat dari rumah penduduk, harus jauh dari bandara, harus juga ada kemiringannya bagaimana, jangan daerah banjir. Itu penentuan lokasi harus cermat. Nah,
Setelah itu nanti ditentukan, baru ada nanti pembebasan lahan. Ditentukan oleh penetapan lokasi, baru pembebasan. Artinya ini masih proses, Pak. Betul, prosesnya tahapannya cukup Ya, banyak ya. tapi maksud dan tujuan dari Perda ini sangat bagus. Ya, bagaimana mengelola sampah ini menjadi mengeluarkan energi yang bagus untuk bermanfaat ke masyarakat. Jadi lingkungannya sehat, bersih, ya kan, masyarakatnya sehat, bahkan bisa mensejahterakan masyarakat sendiri. Betul. Nah, itu yang diharapkan. Jadi nanti badan usaha pun nanti bisa berpartisipasi di sana nanti. Jadi kita untuk menentukan TPA regional ini harus ada kerjasama, Pak, antar daerah, provinsi dengan kabupaten kota, bahkan provinsi dengan badan usaha. Nah, sementara untuk pembiayaan perlengkapan di TPA regional ini nanti adalah Pemprov, dan bisa juga nanti kerjasama dengan badan usaha. Seperti itu, Pak, rencana kita nanti ke depan. Baik, JMBO. Ini lumayan cukup menarik ya. Pasti tempatnya sangat besar sekali kalau regional ya, Pak, nanti. Betul. Gambarannya. Oke, Pak JMB. Iya. Baik, Bu Lili, dengan adanya peraturan ini kan sebaik-baiknya kita semua harus mentaati ya, begitu ya, Bu ya, dan pastinya harus mengikat ini ya, Bu ya. Nah, bagaimana, Bu, untuk misalnya kata pengimplementasian dari kita melaksanakan peraturan tersebut dengan baik, dan juga gambaran dari perda yang sudah disampaikan seperti itu, nanti itu aplikasinya gimana sih, Bu, ke masyarakat, Bu? Ya, ini kan perdanya Provinsi Jawa Timur. Provinsi, betul. Provinsi Jawa Timur itu punya banyak perangkat daerah. Ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Cipta Karya, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada Dinas Kesehatan. Jadi banyak sekali. Dan ini perda ini adalah perda provinsi, sehingga semua dinas itu juga akan mengimplementasikan. Jadi artinya kalau biro hukum sosialisasi begini ya, bisa lewat ke desa-desa atau lewat media sosial maupun media massa. Tetapi kemudian nanti dari dinas lingkungan itu banyak sekali model-model yang dia lakukan, yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk melakukan sosialisasi. Ini tidak hanya ngomong masalah, karena tadi saya katakan perda ini kan mengubah perilaku dalam penanganan dan pengelolaan sampah, pelibatan masyarakat. Maka dinas lingkungan hidup itu akan banyak sekali cara-cara sosialisasinya. Jadi misalnya kita ada lomba atau ada penghargaan, kampung nah hijau, itu kan biasanya gitu ya, Bu, ya? Iya, nah itu kan model bentuk sosialisasi yang langsung bisa diimplementasikan. Itu ya mohon maaf, memang masyarakat kita ini kan kalau ada penghargaan itu kan kelihatan, oh inilah, nah, itu kan jadi kebiasaan nantinya kan. Pertama pancingan, nanti dinas ada sekolah juga ya, Pak ya. Jadi penghargaan terhadap sekolah-sekolah adiwiyata kayak gitu. Iya. Itu kan suatu sarana instrumen untuk meningkatkan perilaku dalam pengelolaan penanganan sampah. Jadi memang banyak, Mas. Jadi perda ini itu sebagai legitimasi dasar hukum bagi semua OPD, bagi semua masyarakat, bagi semua lembaga swasta. Tadi Pak Jamin sudah sampaikan, kalau mau seperti mau mengubah sampah jadi emas ya, Pak ya. Jadi ada listrik, ada duitnya. Saya pernah ketemu orang, sepatunya Timberland, tapi kerjaku nang sampah loh, Bu, gitu loh. Artinya pengelola sampah bisa buat saya beli sepatu ini, gitu loh. Itu kan mahal, bisa digunakan itu emas tadi, tetapi itu kan biayanya cukup mahal juga. Makanya perda ini memberikan dasar hukum bagaimana bisa nanti ada kerjasama dalam pengelolaan sampah, gitu loh. Pelibatan masyarakat, dan masyarakat sendiri itu sebenarnya juga menilai, ternyata kalau pengelolaannya bagus bisa juga untungnya ke saya loh. Ada bank sampah yang kemudian juga dikaitkan ada sedikit sejumlah rupiah yang bisa ditukarkan. Kemudian ada hasilnya, saya pernah lihat di Malang itu kalau nggak salah ya, Pak ya, dia ada biogasnya ya, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Jadi mereka tidak usah beli LPG. Bisa langsung kompornya nyalatan dari sampah itu yang dia kelola gitu loh. Jadi nanti ini memang implementasinya itu tidak hanya ngomong melarang. Nah, itu sudah tidak ke sana. Kita tidak melarang-melarang, tapi meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa sampah yang dihasilkan itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan bagi kita. Keuntungan sehat iya, keuntungan ekonomi iya, keuntungan lingkungan yang baik iya. Nah itu loh. Itu memang implementasinya ke sana. Dengan begitu menjadi stimulus orang untuk
oh iya ya kalau begitu sampah ini saya tata, saya kelola dengan baik gitu Mas. Oke. Nah Arahnya ke sana. ini akhirnya saya dapat pencerahan. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal perda pengelolaan sampah, bayangan saya di awal adalah yang buang sampah nanti dapat hukuman yang gimana gitu. Ternyata enggak, justru malah kita melahirkan sebuah wawasan ya Bu ya. Ini ya gambarannya wawasan dan juga lifestyle baru bagaimana mengelola sampah itu secara benar, secara baik dan juga bisa menguntungkan begitu. Saya ke Pak Satip. Pak Satip, pengelolaan sampah ini kan menarik ya Pak ya. Kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak mungkin perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga seperti TVRI pun juga begitu mengupayakan seperti ini. Kalau Pak Satip sendiri berkeliling di Jawa Timur, di daerah-daerah yang seperti apa sih Pak yang masih perlu mendapatkan perhatian terkait edukasi dan juga sosialisasi pengelolaan sampah dengan baik, dan ada dampak negatif apa sih Pak kalau memang pengelolaan sampah itu nggak terjadi dengan baik kalau menurut jenengan sendiri? Baik Mas Brian. Jadi gini ya, kita bicara Jawa Timur. Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten dan kota. 38 kabupaten dan kota itu belum semuanya punya perda tentang sampah. Kan ya Bu ya? Belum semuanya. Bahkan di dapil saya sendiri, Jember, ini masih proses, masih pembahasan. Belum sampai lah. Dari sini, maka seperti yang disampaikan oleh Bu Biro tadi, kalau kita bicara kaitannya dengan peraturan atau regulasi, itu adalah merubah perilaku. Nah, sudah ada regulasi saja, masyarakat masih sulit untuk kita rubah. Makanya ada regulasi, juga ada penegakan regulasinya, kan gitu. Masyarakat harus kita paksa. Tapi alhamdulillah, dari tahun ke tahun tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai bangkit. Sekarang sudah mulai banyak berdiri bank-bank sampah. Nah, ini bank-bank sampah perlu kita edukasi agar mereka ini bisa mengembangkan diri. Nah, bank sampah itu ada di tingkatan mana, ini harus jelas. Nah, ini makanya ada penataan yang namanya lewat perda ini tadi. Nah, perda nanti ada pergubnya. Biar ini diatur, jadi kami itu kepinginnya seperti ini. Masyarakat itu kepingin dalam pengelolaan sampah ini ada beberapa skema. Pertama, bank sampah. Kemudian ada penanganan sampah secara konvensional. Nah, ketika ada bank sampah, ini kan ada pemilahan sampah organik dan anorganik. Nah, ini juga satu media bagi Pemprov dalam rangka untuk mendorong berdirinya BUMDes. Oh iya. Nah, ini untuk bisa menginisiasi adanya bank sampah. Kemudian penanganan kaitannya yang anorganik, yang organik. Kita tahu, ini kebetulan kami ada di Pansus, kita bicara dengan OPD-OPD terkait, misalkan kaitan dengan pertanian, dan kita ketika reses banyak keluhan dari masyarakat, kelangkaan pupuk. Nah, ini salah satu solusi juga, makanya kita harus kreatif, mengajari masyarakat kreatif, bahwa untuk tanaman, pertumbuhan tanaman, ini tidak bisa hanya mengandalkan pupuk kimia. Tapi di sini ada, kalau kita mau melakukan inovasi, bahwa kaitannya sampah pun juga bisa. Sampah organik, kemudian ini ditangani oleh BUMDes, dibikin kompos. Nah, ini melibatkan keterlibatan pemerintah dalam rangka untuk mendorong masyarakat mau menangani sampah. Nah, satu sisi sampah organik ditangani, ini menjadi komoditas kayak pertanian, yang anorganik, nah ini bisa macam-macam. Anorganik itu ada yang kertas, ada yang plastik, apalagi sekarang sudah lagi ini ya, rame ekonomi sirkuler itu. Nah, ini satu nilai ekonomi yang patut kita apresiasi. Nah, ini masyarakat sudah mulai sadar ke sana. Nah, sekarang harapan saya ini Dinas Lingkungan Hidup yang harus gencar melakukan sosialisasi seperti itu. Nah, kita mulai dari Pemprov dulu. Dari Pemprov, dari OPD-OPD ada, yuk ayo setiap OPD kita siapkan kotak-kotak atau box-box. Di sini kita mulai ada pemilahan. Jadi sampah sisa makanan atau buah, terus kemudian yang plastik. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Baru kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Nah, sekarang kita sosialisasi masyarakat, kendalanya salah satunya ini, masih ada beberapa kota atau kabupaten yang belum punya perda. Maka dari sini harus mengikuti perda Jawa Timur lah. Cuman itu tadi, kita harus mendorong cepat adanya pergub sehingga bisa mengaplikasikan perda tadi
dalam sosialisasi masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Berarti harus ada dorongan-dorongan dari berbagai pihak juga untuk bisa membuat perda ini bisa terimplementasikan dengan baik. Nanti saya akan tanya ke Pak Jembin terkait bagaimanakah nanti strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur juga, bagaimana juga untuk menyadarkan masyarakat dan juga tadi gencarnya sosialisasi seperti apa yang akan nanti disiapkan di tahun 2023 dan ke depan. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu dan masih bersama kami dalam program Bincang Hukum, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Gak nyantol enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena gak udan karo angin kok TV-ne rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Gak ya alat ae, ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya, aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya. Nggih. Iki lho tak gaweno alat cek iso awakmu ndelok TV. Yo toh, bening kok kandhane kok TV-ne lho. Mening ngono kok. Lho Pak, SDK-ku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu ya regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Bikin kolak pakai daun pandan, ditambah roti sama buah-buah. Marhaban ya Ramadan, mohon dimaafkan segala kesalahan. Pergi berburu ke tengah hutan, bertemu rusa yang sedang berlari. Selamat berpuasa di bulan Ramadan, semoga hidup kita semakin berseri. Hembusan angin sangat pelan, pisang raja satu tanda, pada kawan dan andai kawan, marhaban ya Ramadan. Kami keluarga besar Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak cara untuk peduli terhadap sesama. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum dan membahas terkait perda pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Timur. Kali ini masih bersama dengan 3 narasumber, ada Ibu Lili, ada Pak Jempin dan juga ada Pak Satip, yang dimana kali ini tadi kita sudah sempat berbincang bagaimanakah pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan perda, aplikasinya bagaimana, lalu bagaimana kita menyadarkan masyarakat. Kalau kita bicara tentang kepatuhan itu dasarnya adalah dari sebuah kesadaran. Nah, saya coba tanya ke Pak Jembi terlebih dahulu, bagaimana sih Pak sebenarnya kita berstrategi bersama agar masyarakat ini patuh dalam artian tuh sadar betapa pentingnya pengelolaan sampah dan bagaimana kita berstrategi di situ. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi pertama kita sadarkan masyarakat itu bagaimana supaya kita hidup sehat, itu dulu kan. Artinya kita sehat itu pasti lingkungan harus sehat. Betul. Nah, salah satunya adalah mengolah sampah dengan baik. Misalnya sampah rumah tangga itu ya jangan asal dibuang begitu saja, ya kan, dibuang pada tempatnya. Makanya kami juga punya program di LH itu ada namanya Desa Berseri. Desa Berseri, bersih dan lestari. Oh, bersih dan kami juga melakukan sana penyuluhan-penyuluhan, ya, bagaimana masyarakat desa melakukan pola hidup yang baik, mengelola sampah dengan baik, melestarikan lingkungannya dengan baik. Kami sudah masuk ke sana. Kita punya, itu inovasi kami tuh dari DLH Provinsi. Itu namanya Desa Berseri. Nah,
Dan ini nantinya menjadi satu embrio. Ini buat pancingan masyarakat, ini jadi embrio menjadi proklim namanya, program kampung iklim. Ini bagi desa atau bagi kelurahan yang mendapatkan proklim, ya itu akan mendapat penghargaan dari pemerintah. Oh, ada rewardnya. Ada rewardnya. Baik desa sendiri pun kita punya, ada penghargaan juga dari kita. Artinya kita melakukan sosialisasi masyarakat. Kami dari desa ke desa, Pak, sudah melakukan itu. Nah, dan juga terkait rewardnya, ini juga ada insentif, Pak, ada insentifnya. Di perda juga diatur insentif bagi masyarakat atau pemerintah atau mungkin badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik, akan ada penghargaan, ada insentifnya, ya kan? Bagi badan usaha mungkin kalau dia betul-betul bagus mengelola sampah, akan ada pengurangan retribusinya, ya, pajak retribusinya, seperti itu. Dan juga mungkin masyarakat ada pemberi penghargaan. Jadi banyak. Jadi tadi katakan tidak hanya sekedar melarang, tapi pemerintah juga memberikan penghargaan bagi masyarakat yang betul-betul punya peranan atau berkelakuan baik dalam melangkah hidup ini. Salah satu, Pak. Yang itu jadi stimulus ya, Pak, ya, supaya kita juga semangat. Karena kalau ya walaupun memang kita sudah tahu pengelolaan sampah yang baik, kita sehat, tapi kadang-kadang orang tuh gatel gitu loh, Pak, pengen ada hadiahnya nggak nih? Wah, kayak gitu. Tapi yang paling menarik ini sebenarnya gini, Bu, Bapak. Ada mitos-mitos yang mengatakan kalau buang sampah di sini, misal buang sampah di tempat sampah, nanti harusnya gimana? Harusnya buangnya di kali, kayak contohnya popok bayi itu, Bu. Nah, ini mungkin ada ya, gimana ya cara supaya masyarakat tuh sadar bahwa mitos-mitos yang sebenarnya kayak gitu tuh nggak benar gitu loh. Siapa nih yang menjadi Bu Lili mungkin ya? Bu Lili sebagai seorang ibu. Ibu ini kan, gara-gara ibu, karena memang ada mitos-mitos dulu. Kalau buang pampers bayinya itu di tempat sampah nanti kebakar, anaknya suletan gitu kan. Bahasa Jawanya suletan. Padahal itu tadi sakit karena memang pampersnya nggak ganti-ganti gitu loh. Jadi akhirnya sakit. Tapi orang melarikannya dibakar. Padahal pengolahan sampahnya kan nggak mesti dibakar. Ada banyak cara melakukan. Nah, itulah kemudian makanya di sini perannya itu tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Kesehatan lewat kader-kadernya. Kalau nggak mau seperti itu, ya pakai popok kain, ya, kan gitu. Jadi memang pernah saya itu ikut susur sungai. Nah, susur sungai pakai kapal perahu gitu ya, atau karet. Tahu-tahu ada bapak ibu gitu buang sampah, lempar gitu kan ke sungai. Kita negor. Nah inilah makanya kita negor, dimarahin saya. Sampean itu siapa negor-negor gitu kan. Nah inilah makanya nantinya kita itu juga di sini pelibatan partisipasi itu tidak hanya ngomong pengelolaan yang besar, tetapi kita sesama ini saling mengingatkan. Karena nggak mungkin Pol PP, Dinas Lingkungan itu stand bank ngadepin orang buang sampah, kan nggak mungkin. Jadi ini ada sesama kita ini saling memperhatikan, mengingatkan temannya, saudaranya, atau siapapun lah yang ada. Kan tadi insentif juga, itu dikatakan, makanya bagaimana pabrik yang mengeluarkan produk itu juga melakukan cara-cara untuk mencegah pembuangan. Saya ingat dulu waktu saya kecil, kalau beli kopi ya, terus menukarkan bungkusnya, 10 dapat piring, 5 dapat gelas. Itu sebenarnya bukan, kalau mungkin zaman dulu ibu saya, oh ya lumayan gak tuku piring gitu ya. Tapi bagi saya sekarang mikir, itu adalah cara pengelolaan sampah yang bagus. Jadi sampah kita itu nggak kita buang ke tempat sampah, tapi ditukerin lagi. Dijual mana? Iya, kan? Betul. Sabun, obat nyamuk, dulu kan begitu. Sekarang nggak ada ya. Jarang Bu, sekarang Bu. Sekarang nggak ada ya gitu. Soalnya belinya online, jadi nggak perlu ditukar itu. Dulu malah justru dikumpulkan, nanti ada terus dimasukkan ke amplop, nanti dikirim. Iya, nah ya, PO Box berapa gitu kan. Jadi saya ingat itu cara-cara sebenarnya yang itu. Jadi tidak hanya dari masyarakat yang menggunakan, tapi dari perusahaan itu juga melakukan upaya bagaimana menguranginya. Nah sekarang itu juga ngomong pampers tadi kan. Iya. Pampers itu sekarang itu banyak sekali jenisnya. Ini yang tahan air lah, yang beginilah. Nah ini juga bagaimana cara-cara itu dari perusahaannya. Karena memang loh, saya pernah yang susur itu, saya lihat pinggir-pinggir kali itu banyak sekali tanaman yang bunganya warna-warni. Ada ungu, ada biru. Bukan bunganya, tapi itu apa, kresek yang nempel di situ. Iya Bu, baru sadar saya.
Jadi kresek warna-warni Nah, dibuang iya, plastik itu ya. dibuang di situ. Waduh, inilah makanya itu perlu. Saya berharap sih dari dinas pendidikan misalnya, dari sekolah-sekolah ini juga mengajak murid-murid yang kecil itu. Kalau kamu nyakitin tanaman, kamu ini lo liatin. Nah, padahal yang kita minum sehari-harinya dari PDAM itu ya sungai yang itu gitu loh. Betul, Terus lihat betul. kondisinya kayak gini. Itu kalau tidak diterjunkan langsung kan kadang itu nggak percaya. Ibu ceritanya bohongan begitu ya. Tapi kalau anak itu diajarkan pada habit yang ada itu, insya Allah sih. Jadi itulah Mas, Perda ini memang kita tidak mendetailkan. Nanti detailnya ada di peraturan gubernur dan kreativitas. Jadi saya ngomong strategi kreativitas dari masing-masing OPD nih. Pak Jempin ada desa berseri, ada adiwiyata, ada apa lagi ya. Kemudian kaitannya Pampers itu sudah banyak. Dan saya itu paling ngeri kan memang kalau orang belanja di swalayan, belanjanya paling banyak itu Pampers ya. Iki nang gigi. Terus saya bayangkan kalau satu RT ada 10 balita, satu hari ganti peng 5 Mas. Iya. Satu hari itu 50 Mas. Satu bulan berapa? Itu satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu Jawa Timur. Nah, inilah makanya perkembangan masyarakat. Budaya yang dulu pakai popok kain beralih menjadi popok instan seperti iya, itu harus praktis. dipikirkan juga caranya. Itu tambahan jenis sampah. Iya. Jadi jenis sampah tadi belum lagi ini yang kebetulan ya Pak Jempin ya terkait dengan sampah limbah B3 khususnya limbah medis. Ini Jawa Timur ini sudah mau membuat tempat pengolahan limbah medis, limbah B3. Oke. Karena selama ini limbah B3 itu terutama untuk medis, rumah sakit maupun puskesmas itu manggil pihak ketiga loh. Dan di Indonesia tidak bisa dijadikan satu sama sampah biasa soalnya. Nggak bisa. Betul. Dan berbahaya, itu ya. mereka bayar, pihak ketiga ini kan kontrak mereka bayar sepihak kan sesuai kontrak. Swasta kan nggak mungkin lah nggak profit kan. Nah kalau semakin bayar kita banyak pelayanan kesehatan ini mungkin nanti biayanya juga akan banyak. Banyaknya kan apa? Bayar biaya pengolahan sampahnya. Nah, inilah Jawa Timur. Makanya Perda ini kan tidak hanya ngomong peraturan daerahnya. Kita tahu pengolahan sampah itu menjadi kewenangan konkuren. Pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kita provinsi ini kan selalu mengisi mana yang belum ada. Seperti limbah B3 itu belum ada loh masih Jawa Timur itu. Kabupaten kota juga belum ada yang punya karena memang ada masih ngomong masalah kewenangan ya. Nah di sini nanti provinsi hadir, semua layanan medis, pusat fasilitas medis itu bisa membuangnya ke situ kan harganya juga nggak terlalu tinggi. Sehingga biaya pelayanan kesehatan juga bisa ditekan. Kalau swasta pasti tinggi. Nah ini salah satunya. Gitu loh. Jadi dengan ini tuh justru memberikan kenyamanan ya, makanya Perda ini kan ya. yang penting memberikan legitimasi, memberikan kewenangan apa saja yang ada. Nanti pelaksanaan teknisnya itu seperti ini butuh pergub karena ada misalnya terkait dengan penggunaan anggaran, terkait dengan ada nanti sanksi administrasi, terkait dengan apa? Pergub. Ini perlu hanya kerjasama dengan pihak ketiga, nanti bentuknya PKS, perjanjian kerjasama. Ini perlu ada lomba. Jadi kan nggak mesti, jadi kreativitas yang kita kembangkan strategi itu sebesar-besarnya, tapi legitimasi kewenangan sudah ada di sini. Itu loh yang kita harapkan. Berarti benar ya, menjawab pertanyaan dari Perda tersebut adalah memberikan sebuah akses yang justru mudah dan juga secara terstruktur begitu ya Bu Lili ya. Oke. Nah kalau kita bicara soal pengelolaan sampah dan juga kesadaran, kita bicara tentang kesadaran Pak. Itu kalau kita lihat di World Cup kemarin, yang paling rajin tuh dari Jepang. Supporter negara Jepang dia ngambil sampah sendiri, sampah mereka sendiri. Nah, hal ini kan erat kaitannya dengan mindset, pembentukan mindset dari masyarakatnya. Mungkin Pak Satip sendiri ketika terjun ke masyarakat, bagaimana sih Pak untuk bisa sejauh ini membentuk sebuah mindset masyarakat itu untuk Indonesia yang maju dengan cara itu tadi ya, menghilangkan mitos-mitos, bahkan mereka tahu manfaat-manfaat yang baik dari apa yang dia lakukan gitu. Ya, jadi gini Mas Brian, kebetulan kami untuk turun masyarakat itu ada beberapa alat, salah satunya reses.
Ya. Kemudian ada sosialisasi wawasan kebangsaan, sekarang ganti workshop. Nah, ini kan satu media kita ketemu dengan masyarakat. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa memotret masyarakat seperti apa. Betul. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat. Ya. Bahkan di beberapa tempat, Mas Brian tadi memberi contoh di Jepang katanya dengan lapangan. Ya, Di Jawa Timur pun di desa-desa sudah ada yang mulai. Iya. Contohnya gini, ini kan banyak muncul sekolah sepak bola, SSB, yang notabene muridnya anak kecil-kecil. Nah, ini ada di suatu lapangan, ketika di sini waktu jeda permainan, ini anak-anak si SSB tadi itu disuruh keliling ngambil sampah-sampah, khususnya sampah-sampah anorganik. Anorganik. Iya, karena plastik ya. Iya, plastik. Karena ini kalau ada di lapangan ini sangat mengganggu di permainan. Nah, ini ada yang mulai gitu. Ini kan sangat bagus sekali. Betul. Nah, dari sinilah maka kita yang di provinsi, karena saya juga bagian dari pemerintah provinsi, kita harus memberikan support di situ. Nah, masyarakat yang sudah mulai meningkat kesadarannya, ya kita harus bisa mensupport dan bisa memberikan wadah seperti apa yang harus support yang diberikan atau wadah yang diberikan oleh provinsi. Nah, ini sangat penting sekali, sehingga apa yang saya sampaikan di depan tadi kaitannya dengan bank sampah, ini banyak sekali pemuda-pemuda yang juga mulai melirik kaitannya dengan persampahan. Nah, ini kan eman. Nah, satu sisi masyarakat sudah mulai sadar di situ, betul. Tapi sisi lain kendala kita karena kaitannya dengan anggaran, maka pembangunan pengelolaan sampah kita juga masih tersendat-sendat. Ya. Nah, dari sinilah salah satu fungsi dari salah satu manfaat dari Perda tadi. Perda kan juga di sini memberikan keleluasaan bagi swasta untuk ikut terlibat aktif. Saya bersama teman-teman karena gini, kami bermimpi bagaimana caranya kita Jawa Timur bisa bersih dari sampah. Amin. Apakah mungkin? Mungkin. Yang penting kita dari semua pihak, baik pemerintah, terus masyarakat, kalangan swasta, ini bersatu padu dalam rangka melakukan penanganan sampah. Nah, metodenya seperti apa? Ya yang ada selama ini, sistem 4R ini, strategi 4R ini harus kita laksanakan. Ya. Nah, kalau 4R ini kita laksanakan, insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Tapi memang butuh waktu, dana cukup besar. Tapi kalau kita mau kembali lagi, kaitannya dengan pendanaan, ini kan ada bank sampah. Saya tadi menyampaikan, bicara sampah itu emas. Bahkan saya suatu saat pernah kunjungan kerja di luar provinsi, itu ada satu daerah perusahaan swasta murni itu melakukan pengelolaan sampah. Dan itu nol, tidak ada residu. Wis, bisa ya Pak? Bisa. Nggak ada sisa nggak ada. sampah sama sekali. Jadi sampah-sampah yang kecil-kecil, yang tidak bisa kita pilah, ini dijadikan briket. 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 Oh, iya. Kecil-kecil gitu ya Pak? Iya, berapa termasuk. adat gitu kan? Iya, Ya? berapa adat yang kecil-kecil yang tidak bisa kita pilah, itu dijadikan briket, akhirnya menjadi bahan bakar. Bahan bakar, nah, ya. Kita kepingin seperti itu. Itu sebenarnya kalau kita bicara, kebetulan gini, di Jawa Timur ini kan ada BUMD yang nangani sampah, cuman kaitannya sampah limbah B3. Yang sekarang pada taraf penyelesaian pabriknya yang ada di Mojokerto. Nah, ini Mas Brian, kalau kita mau juga bergerak di pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi Jawa Timur. Tidak hanya mengandalkan dari pemerintah, kita mengundang swasta untuk terlibat di situ. Mau kok perusahaan yang bersangkutan untuk datang ke Jawa Timur. Nah, sekarang kaitannya dengan mengundang investor ini wilayahnya eksekutif kan gitu. Nah, ini kita kasih ruang biar mereka melakukan hal seperti yang dilakukan oleh di luar provinsi tadi. Akhirnya luar biasa itu tadi, bisa memberikan kontribusi ke daerah. Seperti itu Mas Bian. Oke Pak Satip, luar biasa nih. Pak Jempin, sejauh ini sudah ada nggak Pak daerah-daerah atau kampung-kampung atau wilayah unggulan yang bisa mencontohkan kita semua bagaimana mereka bisa mengelola sampah sampai juga bisa menghasilkan profit yang cukup besar untuk warganya di sana Pak? Iya. Salah satu contoh Pak, ada Pak, itu di Batu. Di Batu? Di Batu.
Di Batu itu ada, ini masyarakat biasa Pak, masyarakat biasa. Jadi sampah ini di sana ada pemilahan, ya, dikelola, ya. Bahkan ini sekarang banyak mendatangkan tenaga kerja, membutuhkan tenaga kerja. Masyarakat sekitar menjadi terkomodir di sana. Yang tadinya ini daerah boleh katakan sangat dijauhi masyarakat, bau ya kan. Tapi sekarang ini karena inovasi dari mereka, ini menjadi banyak studi banding ke sana Pak, dari daerah lain. Bahkan dulu situ nggak ada warung makan, jadi ada warung makan di situ Pak, restoran. Jadi orang yang studi banding ke sana makan di situ. Yang tadinya bau sekarang nggak bau. Nah, inilah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Seperti dikatakan Pak dari DPRD tadi, itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat itu. Jadi betul dari sampah ini nanti bisa mendatangkan keuntungan. Tadi bisa briket, bisa bahkan juga bisa paping Pak. Kalau dia paping ini bahannya plastik lebih kuat. Oh gitu. Jadi sampah yang berbahan plastik diolah menjadi paping itu malah lebih kuat. Mungkin lebih enteng ya. Iya. Dia beratnya lebih ringan tapi lebih kuat. Nah, ini yang kita harapkan. Mungkin ada inovasi-inovasi yang kita harapkan nanti. Bahkan menjadi tenaga listrik. Kan gitu. Jadi banyak sebenarnya bagaimana kita mengolah sampah ini yang barang yang sangat tidak berharga menjadi harga emas nantinya. Betul. Itulah yang kita harapkan nanti ke depan. Pembangkit listrik tenaga Betul. sampah ya Pak ya? Iya. Oke, kalau di yang briket itu saya pernah tahu di Ponorogo kalau nggak salah Pak. Anak SMA yang ngelola itu luar biasa sekali, anak sekolah bahkan. Ini kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah memang ada perhatian concern nggak Pak kalau ke sekolah-sekolah gitu juga untuk memberikan edukasi gitu? Iya, betul Pak. Jadi itu ada inovasi dari SMK di Ponorogo. Jadi mereka membuat satu mesin, ya. Ini dikelola bisa mengeluarkan jadi pupuk. Nah, kami udah ke sana kapan itu, sudah melihat bahwa ini sudah juga ditunjuk Ibu Gubernur waktu itu, pas waktu itu ada pameran di sana di Ponorogo. Ibu sudah menunjuk itu, bahkan saya ditugasi Ibu Gubernur untuk itu dibanding ke sana dan untuk melakukan replikasi kepada semua kota di Jawa Timur. Nah, kami sama teman-teman DLH sudah ke sana melihat mesin produksi di SMK itu sendiri. Dan juga ini sudah dipakai oleh Poktan di sana. Kelompok tani dipakai. Cuman bahan baku yang dibutuhkan itu belum sampah Pak. Ini masih kebanyakan pupuk kandang. Produknya menjadi pupuk. Dan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar petani. Nah, cuman ini belum bisa kami aplikasikan atau kami replikasi kepada kota yang lain karena tujuan kita kan bagaimana mengolah sampah ini. Iya. Ternyata ini bahan bakunya masih kebanyakan dari pupuk kandang. Contoh kotoran hewan ternak ya. Seperti itu. Jadi belum murni dari sampah dari rumah tangga ini. Jadi ini perlu masih pengembangan. Dan Ponorogo sekarang lagi menjalin kerjasama dengan satu PT di sana, PT Rizki namanya. Mereka akan kerjasama bagaimana mengelola sampah yang sekarang ada penumpukan sampah di Ponorogo. Itu TPA Merican itu. Iya, betul. Nah, itu ada penumpukan sekarang. Tapi mereka sudah punya rencana mungkin bulan Juni atau Juli akan di-launching bagaimana pengolahan sampah antara Pemkab Ponorogo dengan satu PT Rizki namanya. Nanti andai kata ini berhasil, coba akan kita replikasikan ini bisa dipakai oleh semua kota yang ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan berhasil sih Pak. Baik. Bu Lili, dengan tadi beberapa inovasi ternyata kalau memang benar orang-orang kita semua akhirnya berkreatif Ria untuk bisa membuat sampah itu menjadi sebuah hal yang menghasilkan kita, itu diperbolehkan nggak sih Bu dalam sebuah peraturan gitu? Apakah kita misalnya kata bisa berjualan sampah itu sendiri jadi sesuatu yang lebih berharga gitu? Apa boleh nggak sih? Boleh. Jadi memang kan di sini bagaimana penanganan dan pengurangan. Iya. Jadi mengurangi volume, kualitas penanganannya juga bagaimana. Itu kan jadi berbagai upaya untuk melakukan tujuannya ke sana. Makanya kan kita bikin umum ya. Tujuannya untuk penanganan. Nah, kalau kemudian dia melakukan penanganan itu kemudian mendaur ulang sampahnya itu menjadi hal-hal yang bernilai ekonomi, ya kenapa enggak? Ya enggak masalah, enggak bertentangan gitu loh. Dan juga ini tadi sudah banyak jenisnya kita bisa mendaur ulang. Tapi juga tetap yang penting adalah bagaimana menyadarkan sumbernya, sumber sampahnya itu kan kita ini semua. Betul, iya. Ini juga penting. Makanya selain
pengelolanya berkreativitas dengan berbagai cara, tapi yang menjadi pelaku sumbernya ini juga penting untuk disadarkan. Seperti tadi yang contohnya Pampers itu, saya selalu minta ke teman-teman dari Posyandu atau ke ini ya Pak ya, sebenarnya kesehatan itu bisa. Makanya kadang sering kalau ada anak sakit panas, kemudian kenapa panasnya, ternyata dia infeksi saluran kencing gitu ya. Penyebabnya apa? Ini karena pakai Pampers itu yang kotor nggak ganti-ganti. Ini tuh dibumingkan aja gitu loh supaya orang udah jangan pakai Pampers, karena Pampers itu kan dia nggak tahu basah atau enggak kan, pakai terus sampai harus lama. Harus dipegang dulu kan baru sudah lembab ini gitu. Makanya kan kemudian kalau kain kan kelihatan. Kalau kain kan segera diganti gitu loh. Jadi itu Jadi kalau mau anaknya sehat malah justru tidak menggunakan itu gitu loh kan. Karena kadang ibu bapaknya kerja. Nah ini kan juga makanya bagaimana menyadarkan dari pelaku-pelaku ini semua. Kita sendiri aja nyari ini ada sampah, makan permen. Oh nggak ada itu, kita simpen dulu lah. Bisa, nanti kalau saya masukkan ini dulu. Contoh-contoh perilaku sehari-hari yang bisa kita gunakan gitu loh. Jadi tidak hanya pengembangan, tapi juga ayo menyadarkan perilaku kita sendiri. Banyak sekali kadang. Buang sampah tidak sadar ya Bu. Sering Mas saya naik mobil, ada orang buang sampah. Saya klakson ya, so dia marah. Jadi saya sering kena marah orang itu gara-gara ngingetin itu ya. Ibu itu siapa katanya? Ibu tunjukkan perdanya aja Pak. Peraturannya gini loh, salah kan Anda. Loh, mohon maaf ya kan kadang sampah itu kan nggak boleh dibakar ya. Kadang-kadang itu di kampung atau di perumahan atau apa itu sampahnya dibakar, kan satu kadang itu nggak tahu peraturan gitu. Nah, kita punya fiksi hukum, peraturan itu sejak diundangkan diberlaku. Nah inilah kemudian kita sosialisasi. Contohnya dengan TVRI, begini kita sosialisasi. Betul. Karena ini mungkin sambil ngabuburit ya, dengerin kita ini. Faedah sekali Bu kita. Supaya bisa. Nah nanti juga mungkin TVRI punya program-program yang lain, iklan layanan sosial itu bisa nyisipkan juga gitu loh. Jadi kita semua bersama-sama ayo gitu loh. Karena bumi ini tidak akan bisa baik sendiri kalau enggak kita yang melakukan gitu. Kalau kita tetap terus ya lubangnya juga semakin besar. Kitanya padahal ini kan titipan dari anak cucu yang harus kita kembalikan. Bukan untuk diakhiri tapi untuk dikembangkan, betul begitu ya. Kita kembalikan. Kalau ini warisan, dianak-anakan sendiri aja warisan kok mau saya jual enggak. Tapi ini titipan yang harus kita kembalikan. Nah, inilah yang amanah ini kita jaga itu loh. Jadi mungkin ini ngomong moralnya tapi dasar hukumnya ini sudah ada perda. Nanti semua UPD, semua masyarakat, organisasi masyarakat semuanya sih saya minta bisa membantu. Oke, baik Bu Lili. Nah, kita punya waktu 5 menit ini, masing-masing narasumber boleh dong memberikan pesan juga bagaimana kita bersama-sama mengelola sampah dengan baik, menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan lingkungan yang sehat di daerah kita masing-masing. Ke Pak Satip terlebih dahulu, monggo. Jadi, kalau kita mau menangani sampah, kita tidak bisa secara parsial. Kita harus menangani mulai dari hulu sampai hilir. Harus secara mendasar, komprehensif, harus semuanya tertangani. Nah dari situlah maka saya pikir tidak berlebihan kalau saya menyampaikan bahwa sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku, luar biasa. Seperti itu ya. Baik, matur nuwun Pak Satip. Itu ya diingat ya, sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Baik, ke Pak Jembin, boleh Pak Jembin pesannya. Harapan saya kepada kita semua masyarakat Jawa Timur, khususnya pengusaha, kita janganlah taat karena aturan aja, tapi yang diutamakan kesadaran. Ya, karena kita butuh bagaimana lingkungan yang hidup. Kami juga bercita-cita di Pemprov karena kami juga ditugasi oleh Gubernur bagaimana untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup Jawa Timur. Terus terang Pak, saat ini IKLH kita masih sedang, ya masih 69,92. Ini bisa tercapai nanti lebih baik lagi di atas 70 kalau dukungan dari masyarakat, ya dukungan dari para badan usaha. Jadi kami mengharapkan ini untuk mencapai lingkungan yang baik harus dibutuhkan kerjasama yang baik. Dengan adanya perda ini sarana kita bagaimana untuk meningkatkan mengelola sampah dengan baik. Jadi saya rasa itu yang kami harapkan, dan bila ada inovasi-inovasi dari masyarakat
terkait bagaimana mengelola sampah dengan baik, bahkan menguntungkan, mengeluarkan benefit, bisa menghubungi kami di Dilhaj Prov Jatim. Nanti kita akan diskusi bagaimana kita nanti mengelolanya. Saya rasa itu, Pak. Berarti Pemprov sangat terbuka sekali sangat ya, Pak terbuka. Ya? Kalau memang ada inovasi dan memang keterlibatan masyarakat untuk mengelola sampah begitu ya? Sangat terbuka. Oke, yang tadi juga disampaikan Pak Jempin adalah bagaimana sebuah kepatuhan lahir dari sebuah kepemahaman. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jempin. Bu Lili, terakhir mungkin pamungkasnya apa nih Bu untuk kita sama-sama nih? Ya, kalau pengen sehat, ya, janganlah kita mencari hal-hal yang lain, tapi paling tidak dari sampah kita sendiri. Jadi kita jaga kebersihan kita. Karena sesuai mungkin juga dengan keyakinan saya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan dari sebagian dari iman. Kalau kita nggak bersih berarti tidak beriman. Ya, itu. Kalau kamu nggak bersih berarti kamu nggak beriman. Betul. Ini untuk pedomannya kita supaya bersih itu ya salah satunya sampah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Lili. Dan sekali lagi terima kasih kepada 3 narasumber, Ibu Dr. Lili Pujiastuti, SHMH, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Jempin Marbun, SHMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Dr. Andes Haji Satip, MSI, anggota Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan insight-nya terkait peraturan daerah pengelolaan sampah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan implementasi bisa kita lakukan bersama, karena ini tadi kita sudah sepakati bahwa ikhtiarnya bukan dari pemerintah saja, bukan dari masyarakat saja, tapi seluruh lini kita bersama-sama. Bukan hanya dikelola, tapi juga kita bisa menghasilkan kebersamaan itu untuk keberuntungan kita bersama. Itu tadi pembicaraan kita dalam Bincang Hukum. Sampai jumpa di Bincang Hukum berikutnya. Saya Brian Syedewandri, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.